Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Terima kasih yang selalu setia sama saya, menonton channel-channel saya, dan terima kasih. Kemarin saya sempat berjanji bahwa tentang ada yang tahu tentang ini, bisa beritahu saya apa ini? Oke. Panduan keselamatan di Hong Kong, eksklusif untuk ART. Nah, eksklusif untuk ART. Apa sih ini? Selamat datang di Hong Kong. Sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong, Anda mungkin menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Panduan ini memberikan Anda informasi keselamatan yang praktis atau rujukan berguna bagi Anda tinggal di Hong Kong dengan aman. Oke. Pertama, situasi yang mungkin Anda akan hadapi. Ini ya, buat pesan buat orang-orang baru yang dari Indonesia ya. Buat mbak-mbaknya yang baru datang dari Indonesia, oke. Situasi yang mungkin Anda hadapi, kangen rumah, stres, konflik keuangan, miskomunikasi dengan majikan, keselamatan kerja, keselamatan pribadi, kendala bahasa. Oke. Kangen rumah. Siapa sih yang nggak kangen rumah? Tapi kan dari awal kita ke luar negeri adalah mencari rezeki buat keluarga yang ada di rumah. Kalau kita kangen rumah, terus ngapain kita harus ke sini? Dan kangen rumah itu bisa dibilang dalam bahasa Inggris adalah homesick. Homesick adalah selalu kepikiran rumah dan pingin pulang. Jadi siapkan mental kalian yang ada di Indonesia atau buat mbak-mbaknya yang saat ini lagi masa-masa penyesuaian. Kalau kangen rumah, ingat tujuan awalnya. Oke. Stres bisa terjadi pada siapapun. Banyak masalah, banyak kendalanya stres. Kita tidak bisa mendefinisikan stres itu seperti apa. Yang saya tahu, memang ngeluh. Konflik keuangan. Nah, kalau kita punya utang di Indonesia, dikejar-kejar sampai hari ini, maka kita akan ngenes. Kita akan ketakutan, bingung, dan kelimpungan. Kalau kita punya masalah keuangan ya, masalah utang ya. Jadi kalau utang di Hong Kong ataupun utang di Indonesia itu sebenarnya situasi yang sering kita hadapi di Hong Kong ini. Miskomunikasi dengan majikan. Nah ini miskomunikasi dengan majikan ini bukan karena bahasa loh Mbak. Karena kadang-kadang kita sama-sama berbahasa Indonesia pun kita miskomunikasi. Miskomunikasi adalah, apa ya, bisa dibilang gimana? Miskomunikasi itu bukan karena tidak bisa bahasa. Miskomunikasi kadang-kadang sama-sama Indonesia aja bisa miskomunikasi. Karena tidak mau mengerti satu sama lain. Itu menurut pendapat saya adalah miskomunikasi karena kita tidak mau atau tidak mengerti satu sama lain. Makanya terjadinya miskomunikasi. Ini yang keempat ya. Keselamatan kerja. Ingat, keselamatan kerja juga hati-hati kalau ngelap jendela. Jadi ini sering terjadi sekali, dan saya itu punya fotonya mbaknya itu ngelap jendela, bahaya banget loh mbak. Itu tidak boleh loh mbak. Saya tidak tahu. Yang paling ngenes itu adalah anak buah saya, dan saya bilang sama dia saya akan kritik majikanmu, tapi malah saya nggak diizinkan. Karena dia tidak ingin hilangkan pekerjaannya gitu. Nggak tahu saya harus ngomong apa kalau saya pingin komplain tuh nggak diizinkan sama dia. Nih. Ini sangat bahaya sekali loh mbak. Ngelap jendela seperti ini bahaya sekali loh. Ini tidak sedang bercanda. Ini lantai 36 mbak. Jadi ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Lihat. Ngelap jendela seperti ini lantai 36. Bahaya ini mbak. Saya tidak sedang bercanda. Jadi kalau sampai kalian disuruh lap jendela kayak gini, ini saya sudah mencoba melaporkan majikannya, tapi mbaknya melarang saya. Saya coba untuk komunikasi dengan majikannya, tapi mbaknya melarang. Bahaya loh mbak. Saya tidak tahu kenapa. Ini kepreset Saidi, ceblok lagi wongnya. Ini kepreset Saidi, ceblok wongnya. Jadi ini keselamatan. Jadi kalau memang kayak gini, sebenarnya laporkan. Dia sudah melapor sama saya, tapi dia bukan melapor, dia pingin curhat aja. Jadi saat saya tanya, boleh nggak saya telepon majikannya, nggak diizinkan. Oh, itu yang kelima ya. Keselamatan pribadi. Ya, nah hati-hati keselamatan pribadi. Keselamatan pribadi seperti apa? Jangan sampai dibohongin temanmu. Kendala bahasa ya, ini sering terjadi kendala bahasa, tapi sebenarnya kendala bahasa itu
gimana ya? Kalau kerjaanmu ganle, tuh bahasa itu bukan masalah besar ya, karena saya melihat ada beberapa mbaknya di sini bahasa nggak bisa finish kontrak. Ada beberapa mbaknya yang tidak ngerti apa-apa tuh finish kontrak. Jadi apakah jadi kendala? Ya kendala juga sebenarnya, tapi tergantung dari kalian, pengertian kalian juga. Dan juga waspadalah terhadap penipuan. Kenapa saya bilang waspadalah pada penipuan? Sebagai pendatang baru di kota Hong Kong, Anda mungkin rentan terhadap penipuan dan kekerasan finansial praktek yang umum dilakukan oleh para penipu antara lain mendekati Anda untuk membina hubungan asmara melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Nah, hati-hati ya. Oke. Yang kedua, meminta kartu ATM, nomor PIN, rekening bank online dan password Anda untuk membuka rekening palsu. Meminta Anda untuk meminjamkan, menjual rekening bank Anda dengan berbagai dalih atau alasan yang membuat Anda sulit untuk menolak. Ini sebenarnya sama KJRI sudah dibahas berkali-kali loh ini ternyata. Dan yang terjadi, kalian yang sering curhat sama saya itu, ini sebenarnya KJRI sudah membahasnya lebih awal loh sayang. Benar nggak? Jadi KJRI itu sudah membahas dari awal tentang semua ini. Jadi berhati-hatilah dengan laki-laki yang mendekatimu. Atau mencoba membina asmara cinta. Jadi lebih hati-hati ya Mbak ya, karena ternyata ini KJRI sudah mengingatkan dari awal. Hati-hati garangan. Jadi ya Neleng Sikun sudah mengingatkan kalian. Jadi tergantung dari kalian, kalau kalian maunya seperti ini ya siapa yang bisa melarang kalian, benar nggak? Oke. Meminta kartu ATM nomor PIN ini yang sering terjadi money laundry ini ya. Money laundry ini yang sering kalian tanyakan. Ternyata KJRI sudah memperingatkan ini jauh-jauh hari. Tujuan akhir dari para penipu adalah untuk memakai rekening Anda untuk pencucian uang. Nah. Ini yang tidak saya inginkan. Saya selalu wanti-wanti, ternyata Konsulat Indonesia sudah memberikan ini lebih awal sebelum kalian curhat sama saya. Sebelum saya membuka curhatan ini ternyata. Jadi, ayo kawan-kawan bangkit. Kalau kalian ditipu, sebaiknya dilaporkan biar tidak ada penipuan ke teman-teman yang lain. Lindungi diri Anda dari perbuatan tindak pidana. Nah, oke. Katakan tidak pada meminjamkan atau menjual rekening bank milik Anda. Ternyata banyak orang yang menjual rekening loh. Jadi kalau kalian sandung kasus money laundry, ternyata kalian sudah menjualnya. Sudah memberikan pada orang lain. Peringatan, menjual atau meminjam rekening Anda kepada orang lain untuk dipakai menerima hasil kejahatan merupakan bagian dari tindakan pencucian uang. Hukumannya, maksimum hukuman denda 5 juta dan hukuman penjara 14 tahun. Woi, gak guyon bro. Money laundry, hukumannya itu adalah 5 juta Hong Kong dolar dan penjara 14 tahun. Nah, waduh. Ki piye. Aku tuh piye mbak. Sebenarnya KJRI sudah mengingatkan pada kita semua agar jangan melakukan transaksi menjual rekening kita pada orang lain. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, lebih berhati-hati lagi. Kasus modus menganggap teman ternyata lawan. Dan jangan sampai ini terjadi pada kita. Karena banyak orang di luar sana sepertinya membantu tapi membunuh. Kenapa? Mereka membantu kamu seolah-olah meminjamkan uang ke kamu. Tapi sebenarnya dia lagi meminjam ATM-mu. Dan ingat, saat ATM-mu terjadinya transaksi pencucian uang, maka kamu dituduh dan kamu terpidana. Dendanya adalah 5 juta Hong Kong dolar dan tuntutan penjara juga 14 tahun. Hati-hati di luar sana, banyak teman seperti teman, bestie, tapi ternyata menggigit kamu dari luar, dari dalam. Itu aja dari saya, waspadalah. Kasus semakin banyak di Hong Kong ini, jadi lebih berwaspadalah, lebih berhati-hatilah. Dan ingat, apes tidak ada dalam kalender,
Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.